Selamat datang dalam eksplorasi kondisi sosial Kota Mataram tahun 2022. Terletak di bagian barat Pulau Lombok, kota ini menawarkan gambaran geografis yang unik. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara resmi berdiri pada 31 Agustus 1993. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dan juga barometer pendidikan serta perekonomian ini memiliki luas 61,3 km persegi. Secara administratif, Kota Mataram memiliki 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Skarbela, Kecamatan Selaparang, dan Kecamatan Sandubaya, serta terdiri dari 50 kelurahan, 325 lingkungan, 1733 rukun tetangga. Di tahun 2022, tingkat populasi Kota Mataram tercatat sebesar 444.974 jiwa. Angka tersebut terdiri dari 221.527 jiwa atau 49,78% berjenis kelamin laki-laki dan 223.447 jiwa atau 50,2% berjenis kelamin perempuan. Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7.259 jiwa per kilometer persegi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Mataram ditunjang dengan keberadaan 39 perangkat daerah dengan jumlah pegawai negeri sipil sebesar 4.828 dan 520 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di bidang legislatif, jumlah anggota DPRD Kota Mataram sebanyak 40 orang anggota yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Di tahun 2022, DPRD Kota Mataram telah menghasilkan 35 keputusan dan peraturan yang terdiri dari 12 peraturan daerah, 20 keputusan DPRD, dan 3 keputusan pimpinan. Sebagai barometer pendidikan di Nusa Tenggara Barat, tingkat partisipasi pendidikan di Kota Mataram sangat tinggi. Tercatat tingkat partisipasi jenjang sekolah dasar yang mencapai angka 99,53% dan angka partisipasi sekolah jenjang sekolah menengah pertama mencapai angka 97,88%. Hal ini ditunjang oleh berbagai macam fasilitas pendidikan, mulai dari tahap prasekolah hingga perguruan tinggi yang ada di Kota Mataram. Berdasarkan data di tahun 2022, Kota Mataram memiliki fasilitas pendidikan yang terdiri dari 134 PAUD atau pendidikan anak usia dini, 192 taman kanak-kanak dan raudatul atfal, 202 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, 73 sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah, 68 sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah, serta 33 universitas dan akademi ada di Kota Mataram. Salah satu fasilitas penunjang sektor pendidikan lainnya yaitu Perpustakaan Kota Mataram, yang di tahun 2022 memiliki koleksi buku sebesar 41.596 buku, dengan jumlah kunjungan sebanyak 15.616 orang, dengan rincian 8.270 kunjungan ke Perpustakaan Kota Mataram dan 7.346 kunjungan ke perpustakaan keliling. Pada tahun 2022, Kota Mataram memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas sebanyak 11 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 16 unit, serta terdapat 360 posyandu. Untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kota Mataram, terdapat 17 rumah sakit yang terdiri dari 12 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, 1 rumah sakit mata, dan 1 rumah sakit jiwa.
Pemerintah Kota Mataram memiliki 1 rumah sakit dan secara resmi berdiri pada tanggal 31 Agustus 2009 dan mulai beroperasi pada bulan Maret 2010. Tahun 2022 tercatat jumlah kunjungan sebanyak 256.490 kunjungan, baik kunjungan rawat jalan penyakit dan pelayanan pada poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Demi memberikan pelayanan maksimal kepada pasien, RSUD Kota Mataram didukung oleh 1.037 tenaga kesehatan. Kota Mataram merupakan pusat perekonomian dan bisnis di Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pusat bisnis dari yang tradisional hingga modern di Kota Mataram. Sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menarik banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Di tahun 2022, terdapat 391 perusahaan berinvestasi di Kota Mataram dengan total investasi lebih dari 1,5 triliun rupiah. Di tahun 2022, PAD Kota Mataram mencapai angka sebesar 446 miliar lebih, naik dibandingkan dengan pendapatan asli daerah di tahun sebelumnya. Sedangkan capaian realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar 105,69% dari target yang ditentukan. Untuk menunjang aktivitas jual beli masyarakat, Kota Mataram memiliki 19 pasar tradisional tersebar di seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan total jumlah kios sebanyak 921 dan paling banyak terdapat di Pasar Cakranegara dengan jumlah 216 kios. Selain itu, aspek penting dalam menunjang perekonomian di Kota Mataram adalah industrialisasi dan usaha kecil menengah berbasis masyarakat yang berjumlah 1.973 industri yang didominasi oleh industri pangan sebanyak 799 industri dan UKM sejumlah 379 yang ada di Kota Mataram. Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 233 orang dengan rincian 178 laki-laki dan 55 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 148 pencari kerja merupakan lulusan sekolah menengah atas, 85 pencari kerja lulusan diploma dan sarjana. Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja juga telah menempatkan 764 orang pencari kerja dengan rincian 142 perempuan dan 622 laki-laki. Sektor penunjang ekonomi lainnya yaitu pertanian, tercatat luas lahan pertanian di Kota Mataram adalah 1.472,71 hektar. Kecamatan yang memiliki lahan pertanian paling luas adalah Skarbela dengan luas 422,21 hektar dan Sandubaya dengan luas 398,97 hektar. Pada tahun 2022, rata-rata produksi padi sebagai bahan makanan pokok sebanyak 65 kuintal per hektar dengan luas lahan panen sebesar 3.668 hektar. Pada sektor peternakan, berdasarkan data dari rumah potong yang ada di Kota Mataram, di tahun 2022, produksi daging sapi sebesar 973.056 kg, daging kerbau 1.086 kg, daging babi 14.928 kg, daging kuda 180 kg, dan produksi daging unggas sebesar 35.269 kg. Untuk telur, produksi telur ayam kampung atau buras adalah sebanyak 126.458 kg. Telur ayam ras 30.966 kg, telur itik 66.554 kg, dan telur puyuh sebesar 1.447 kg. Sedangkan di sektor produksi perikanan tangkap laut,
Kota Mataram menghasilkan tangkapan sebesar 1.885,14 ton dengan hasil produksi di Kecamatan Ampenan sebanyak 1.543,34 ton dan Kecamatan Skarbela sebanyak 341,80 ton. Jenis ikan yang menjadi komoditas utama nelayan yaitu ikan tongkol, cakalang, ikan kembung, kerapu, dan jenis ikan lainnya. Untuk ikan budidaya tercatat sejumlah 378,28 ton, dengan ikan nila menjadi ikan yang paling banyak dihasilkan selain gurami, patin, lele, ikan mas, dan bawal. Ikan budidaya paling banyak diproduksi di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Di bidang pariwisata, Kota Mataram memegang peranan penting dalam mendukung pariwisata di Pulau Lombok. Beragam destinasi wisata, pusat kuliner, cenderamata hingga penginapan ada di kota dengan slogan harum ini. Di Kota Mataram sendiri tercatat terdapat sebanyak 46 destinasi wisata alam dan budaya. Untuk menunjang pariwisata di Kota Mataram dan Pulau Lombok pada umumnya, di Kota Mataram terdapat 46 hotel berbintang dengan jumlah kamar sebanyak 2.949 kamar dan 104 penginapan non-hotel berbintang dengan jumlah kamar yang dimiliki sebanyak 1.763 kamar. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Kota Mataram tercatat sebanyak 406.719 wisatawan. Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi terus melakukan geliat pembangunan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mempermudah akses bagi masyarakat di Kota Mataram tercatat hingga tahun 2022, kondisi jalan yang dimiliki Kota Mataram sepanjang 369,85 km, 309,66 km atau 83,72% dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serius dari pemerintah dalam perbaikan fasilitas infrastruktur perkotaan untuk kemakmuran masyarakat. Tidak hanya jalan, pemerintah juga berkomitmen memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat yang disebabkan konversi lahan secara besar-besaran akibat pesatnya pembangunan dan diperlukan solusi untuk permasalahan ini. Salah satunya dengan pembangunan rumah susun. Kota Mataram memiliki 4 unit rumah susun dengan total 5 twin block yang masing-masing mempunyai 99 kamar. Rumah susun ini terdapat di Kecamatan Ampenan dan Sandubaya. Dengan kondisi infrastruktur jalan yang baik di bidang perhubungan, masyarakat Kota Mataram lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Sepeda motor menjadi moda transportasi favorit yang digunakan oleh 75,60% masyarakat Mataram, disusul oleh mobil pribadi yang digunakan oleh masyarakat Mataram sebanyak 13,5%. Sedangkan model transportasi umum seperti angkutan kota digunakan oleh 2,30% masyarakat Mataram, dan pengguna Cidomo yang merupakan alat transportasi tradisional khas Lombok hanya sebesar 3,5%. Angkutan umum yang terdaftar di Dinas Perhubungan adalah 57 angkutan kota dan 315 Cidomo. Selain itu, di Kota Mataram terdapat 23 perusahaan transportasi dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1 perusahaan taksi, 13 persewaan kendaraan, dan 9 perusahaan transportasi pariwisata dengan total armada sebanyak 427 armada. Di era kemajuan teknologi digital yang begitu cepat, membuat infrastruktur komunikasi menjadi aspek yang begitu penting. Hal ini dikarenakan sebanyak 93,42% penduduk Kota Mataram yang berusia di atas 5 tahun telah menggunakan telepon seluler atau nirkabel. Dan terdapat 73,26% penduduk berusia di atas 5 tahun yang telah mengakses internet. Untuk menunjang hal tersebut, di seluruh wilayah Kota Mataram tersebar 249 menara telekomunikasi, dan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi dan berselancar di dunia maya,
Kota Mataram memiliki 40 spot internet gratis yang dapat diakses di areal publik. Untuk menyeimbangkan ekosistem alam dan menambah keindahan kota, serta sebagai tempat berinteraksi yang membahagiakan masyarakatnya, Kota Mataram telah memiliki 85 taman kota dengan total luas 271.658,8 meter persegi dan 3 lokasi hutan kota dengan luas 114.000 meter persegi. Sebagai konsekuensi, kota dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah sampah yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tercatat pada tahun 2022, rata-rata volume sampah yang dihasilkan di Kota Mataram per hari sebanyak kurang lebih 97.449,31 ton. Untuk menangani permasalahan sampah tersebut, Kota Mataram memiliki berbagai macam sarana untuk mengatasi permasalahan sampah, mulai dari sarana angkutan sampah, sejumlah 83 sarana angkutan yang terdiri dari drum truk sebanyak 33 unit, armol 18 unit, motor sampah sebanyak 100 unit, pick up panther 15 unit, dan 1 unit road sweeper, serta sarana angkutan sampah lainnya. Selain itu terdapat 17 tempat penampungan sampah mobile, 6 kontainer, 9 transfer depo, 3 mini bin kontainer, dan 3 tempat pengolahan sampah sementara terpadu yang tersebar di semua kecamatan di Kota Mataram.